Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kondisi dan keadaan yang kita dapatkan dan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang senantiasa kita syukuri di dalam setiap amal perbuatan di dalam kehidupan kita, menggores ketaatan sebagai bentuk rasa untuk membayar setiap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama kenikmatan yang kita syukuri adalah ketika kita senantiasa diberikan oleh Allah keadaan yang menjadikan kita senantiasa merasa bodoh di dalam kehidupan kita. Karena ternyata merasa bodoh itu merupakan bagian kenikmatan. Berapa banyak orang yang merasa tahu dan merasa ilmu, mereka menjadikan dirinya tidak pernah belajar dan tidak pernah mengkaji kitabullah dan sunnah. Karena sesungguhnya merasa berilmu adalah musibah yang menjadikan orang berhenti berproses untuk mengkaji kebenaran. Tetapi sesungguhnya para salaf, mereka adalah orang-orang yang senantiasa merasakan dalam kehidupan hati mereka merasa bodoh, merasa tidak mengerti, sehingga mereka senantiasa belajar mengkaji kebenaran dari setiap ilmu yang mereka dapatkan dari kitabullah dan sunnah. Makanya Fudail bin Iyad berkata, antakhdo'a lil haqqi wa tanqadu laha walau sami'tahu minas sabi walau sami'tahu min ajhalin nas qabiltahu minhu. Fudail bin Iyad hingga berkata, maka hendaklah kamu itu tundukkan dirimu dan senantiasa kamu dengarkan kebenaran walaupun yang menyampaikan kebenaran itu adalah anak kecil, dan senantiasa pula kamu dengarkan walaupun yang mengatakan kebenaran itu adalah orang yang paling bodoh di antara kalian. Kenapa Fudail bin Iyad berkata semacam itu? Karena sesungguhnya kebutuhan dan kefakiran para ulama terdahulu terhadap ilmu sangatlah besar, sehingga mereka kalau mendapatkan kebenaran, walaupun yang menyampaikan kebenaran itu adalah anak kecil ataupun orang yang bodoh di antara mereka, mereka tetap mengambil kebenaran itu untuk mengisi dan mengkoreksi kehidupan mereka. Inilah bentuk sebuah kenikmatan apabila kita selaku manusia diberikan oleh Allah keadaan hati di mana kita merasa bodoh, di mana kita merasa tidak mengerti, hingga menjadikan kita tidak pernah berhenti untuk berilmu dan tidak pernah berhenti berproses untuk mengamalkan kebenaran. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashba al-mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sifat orang mukmin itu adalah salah satunya mereka adalah orang yang tidak pernah kenyang mendengarkan ilmu dan mendengarkan kebenaran yang mereka dapatkan hatta sampai muntahahu al-jannah, sampai terakhir dari perbuatan itu berujung kepada kenikmatan surga. Inilah yang kita syukuri apabila kita senantiasa diberikan oleh Allah perasaan hati fakir untuk membutuhkan ilmu yang menjadikan kita senantiasa senang mendengarkan kebenaran, senang mendengarkan setiap ilmu yang telah disampaikan oleh Allah di dalam kitabullah dan sunnah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dengan kenikmatan ini yang menjadikan kita tidak pernah berhenti untuk senantiasa mengkaji kebenaran dari manapun kebenaran itu datang, selama itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah, maka sesungguhnya itu adalah barang berharga yang patut kita ambil dan patut kita goreskan dalam kehidupan kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kebenaran yang Allah tetapkan adalah kebenaran yang mudah terbaca dan mudah untuk difahami. Allah terangkan kebenaran kepada kita secara jelas, terpampang di dalam kitabullah, secara jelas termaktub di dalam as-sunnah. Artinya memahami kebenaran itu bukan perkara yang sulit dan bukan perkara yang sukar. Kita ambilkan analogi yang sederhana sekali, bahwasanya sering sekali kita mendengar ada satu guru yang sangat berpengalaman di dalam mengajar ataupun dosen yang sangat menguasai materi kuliah, menjadikan guru dan menjadikan dosen itu ketika menyampaikan satu pelajaran, walaupun pelajaran itu adalah pelajaran yang susah dan sulit,
tetapi karena gurunya ataupun karena dosennya pintar dan menguasai ilmu ketika menyampaikan ilmu itu, menjadikan materi itu gampang dipahami oleh murid dan para mahasiswa. Disebabkan gurunya pintar menyampaikan, disebabkan pula dosennya menguasai materi kuliah yang menjadikan dia ketika mengajar ngalir sampai para mahasiswa mendapatkan nilai yang baik ketika diajar oleh mereka. Saya masih ingat ketika kuliah di Fakultas Syariah, ada salah satu materi yang begitu berat dan begitu sulit yang dirasakan oleh para mahasiswa ketika di Fakultas Syariah. Salah satu di antara materi yang berat itu adalah materi usul fikih. Materi usul fikih itu materi yang berat karena berkaitan tentang segala macam kaidah untuk menentukan hukum di dalam masalah ibadah. Itulah materi usul fikih. Berbagai macam ragam ijtihad, perkataan para ulama ada semuanya di dalam usul fikih. Tapi ternyata ketika kita mendapatkan ada satu dosen yang betul-betul beliau berpengalaman di dalam mengajarkan materi usul fikih, karena beliau merupakan orang yang sudah lama mengajarkan usul fikih, bahkan beliau sampai-sampai hampir hafal kitabnya Imam Ibnu Qudamah Raudhatun Nadhir, salah satu buku yang berkaitan tentang ilmu usul fikih. Karena pengalaman beliau ketika mengajar menjadikan materi usul fikih menjadi gampang difahami oleh kita, mudah untuk diterima, dan menjadikan rata-rata mahasiswa ketika diajar oleh beliau, rata-rata nilai mereka di dalam usul fikih menjadi bagus, lebih dari cukup, karena mereka rata-rata paham terhadap materi itu. Padahal sebelumnya materi itu paling banyak membuat nilai para mahasiswa itu jeblok. Padahal materi itu paling banyak ditakuti oleh para mahasiswa karena memang materi itu adalah materi yang sulit dan materi yang susah. Kalaulah kita sepakat bahwasanya ada guru dan ada dosen, karena kepintaran dan penguasaan materi menjadikan dia gampang menyampaikan materi-materi yang sulit, maka kita pindah kiasnya dan analoginya kepada yang lebih tinggi. Sesungguhnya Allah itu alim, Allah itu maha tahu, Allah itu maha ilmu, dan Allah itu paling mengerti bagaimana cara menjelaskan kebenaran kepada kita, dan Allah paling mengerti bagaimana kebenaran itu gampang difahami oleh hambanya, karena Allah itu punya sifat menggampangkan dan tidak menyusahkan. Bukankah kita sering membaca yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra? Allah itu menginginkan yang mudah dan Allah itu tidak pernah menginginkan yang susah. Jadi disinilah kita membenarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, salah satu di antara guru para masyayikh di Arab Saudi. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwasanya memahami kebenaran itu gampang, mengetahui kebenaran itu mudah. Karena sesungguhnya yang dibutuhkan ketika memahami kebenaran tidak dibutuhkan IQ yang tinggi, tidak dibutuhkan akal yang panjang. Tetapi sesungguhnya untuk mengetahui kebenaran cukup bagaimana kita memiliki hati yang bersih dari segala macam penyakit yang akan menjadikan manusia itu gampang memahami kebenaran. Jadi disitulah Syekh Abdurrahman As-Sa'di ingin menyampaikan kepada kita, sesungguhnya memahami kebenaran itu bukan dengan otak yang pertama kali, tetapi sesungguhnya ketika kita memahami kebenaran, ketika hati kita masih berada pada fitrahnya, tidak terkena penyakit dan tidak terkena syubhat, maka sesungguhnya kita akan gampang mengenali kebenaran, karena Allah itu paling mengerti bagaimana menjelaskan kebenaran kepada kita supaya gampang difahami. Lebih mudah memahami kebenaran daripada memahami teori fisika. Lebih mudah memahami teori-teori sunnah yang mudah untuk dikenali daripada memahami matematika. Karena pada dasarnya Allah itu zat yang paling ngerti dan paling tahu bagaimana menjelaskan kebenaran kepada saya dan kepada jamaah yang Allah semoga rahmati kepada kita semuanya. Jadi disinilah kita mengetahui bahwasannya mengetahui kebenaran itu betul-betul hanya memerlukan hati yang bersih. Makanya kalau kita perhatikan di dalam sejarah sirah, kita akan mendapati berapa banyak para sahabat yang mereka asalnya bukanlah orang yang berpendidikan, tetapi mereka paham dengan kebenaran dan kemudian mereka mendapatkan surga dari apa yang dijanjikan oleh Rasulullah.
Walaupun mereka tidak terkenal dari pendidikan-pendidikan yang sebelumnya, tapi karena mereka adalah memiliki hati yang bersih, mereka mengenal kebenaran, menetapi kebenaran dan mendapatkan surga. Walaupun mereka tidak mampu membaca ataupun mereka tidak mampu menulis. Kalaulah kebenaran itu difahami dengan akal dan hanya diperuntukkan bagi orang yang pintar, Bilal bin Abi Rabah itu tidak akan masuk surga. Karena beliau itu datang dari kalangan Habasyah. Padahal kalangan Habasyah pada zaman Nabi sampai hari ini pun merupakan kalangan yang terbelakang di dalam pendidikan. La yaqra, mereka tidak membaca, wala yaktub, dan tidak mampu menulis. Tetapi seorang Bilal, walaupun hanyalah budak, datang dari Habasyah, rambutnya keriting, kulitnya hitam, dan kemudian tidak terkenal sebagai penghafal yang baik, tapi karena memahami kebenaran tidak butuh akal yang encer, tetapi butuh hati yang bersih, seorang Bilal itu akhirnya mendapatkan surga ketika Nabi mengatakan, "Inni sami'tu dufana 'alaika fil jannah." Bilal, aku mendengar suara derap terompahmu di surga. Ini membuktikan bahwasanya memahami kebenaran itu gampang. Bahkan sebaliknya, Abu Jahal, seseorang yang terkenal datang dari status yang mulia, berpendidikan, berperadaban, karena beliau datang dari orang Quraisy, di mana orang Quraisy adalah suku yang paling mulia di dataran Mekah saat itu. Tapi ternyata walaupun otaknya adalah otak berpendidikan, tetapi ketika hatinya tidak berada pada fitrah yang bersih, seorang Abu Jahal itu bukan mendapatkan surga tetapi mendapatkan neraka. Ini membuktikan betul bahwasanya memahami kebenaran itu perangkat yang dibutuhkan adalah satu, bagaimana hati kita selamat dari syubhat dan penyakit. Itulah yang akan menjadikan kita faham kebenaran dari apa yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Kita ambilkan kisah nyata selain Bilal, yaitu menggambarkan tentang orang yang mereka itu hatinya bersih tetapi akhirnya mendapatkan surga. Dalam hadis yang disampaikan dalam riwayat Abu Dawud, ada seorang Arab Badui atau Arab Badui. Tahukah kita bahwasanya Arab Badui itu apa? Bedakan antara Arab dengan A'rab. Sampai sekarang definisi ini masih berlaku. Arab adalah orang Arab asli. A'rab adalah Arab-Arab Badui. Mereka adalah yang tinggal di atas-atas bukit, yang mereka tidak pernah tinggal begitu lama di satu tempat dan domisili yang lama karena mereka berpindah-pindah. Dan yang jelas A'rab itu rata-rata mereka tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis sampai hari ini. Jadi kalau kita lihat orang Arab jenggotnya panjang, jangan buru-buru kita panggil syekh. Bisa jadi dia Arab Badui, jenggotnya panjang tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang alim. Maka ada orang Arab pada zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW itu bersedia menjadi saksi atas perbuatannya kelak pada waktu hari kiamat. Apa yang dilakukan Arab Badui ini sampai Nabi saja meminta kepada Allah supaya Nabi itu menjadi saksi untuknya. Yaitu ketika Arab Badui datang kepada Nabi ketika Nabi masih di Mekah, lalu kemudian beriman kepada Nabi. Setelah dia bersyahadat kepada Rasulullah dan menyatakan keimanan, Rasulullah saat itu turun kepadanya perintah untuk hijrah. Maka Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah. Fa'usa ila ba'di ashabihi an dzalikal a'rab. Rasulullah sebelum melangkah untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah itu berwasiat, perhatikan ini Arab Badui, dan kemudian temanilah dia untuk kemudian hijrah ke Madinah. Ternyata Arab Badui ini akhirnya mengikuti Rasul. Setelah dia beriman, diuji imannya untuk melakukan hijrah, dia hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, dia hidup bersama dengan para sahabat yang lainnya, kalangan Muhajirin dan Ansar. Sampai ketika mereka diuji kembali iman mereka ketika mereka diperintahkan untuk berjihad. Arab Badui ini pun termasuk di antara orang yang ikut serta di dalam jihad menemani Rasulullah. Maka ketika peperangan itu selesai, apa yang terjadi? Rasulullah membagikan ghanimah sebagaimana Rasulullah membagikan ghanimah setiap habis perang. Ghanimah itu harta rampasan perang. Maka kemudian Arab Badui ini pun mendapatkan ghanimah. Harusnya dia ikut serta bersama Nabi mendapatkan ghanimah, tapi saat itu Arab Badui pergi. Maka Nabi menitipkan ghanimah kepada para sahabat-sahabatnya dan berkata, ini untuk Arab Badui karena dia ikut dalam peperangan. Para sahabat yang mendapatkan amanah tersebut, mereka mencari Arab Badui untuk menyampaikan amanah yang dititipkan oleh Rasulullah. Ketika mereka bertemu dengan Arab Badui,
Maka mereka memberikan ghanimah itu kepada fulan Arab Badui tersebut. Ternyata perhatikan jawaban Arab Badui. Orang yang polos, orang yang mereka memang betul-betul tidak butuh dunia itu Arab Badui, karena mereka itu cukup tinggal di pedalaman dan tinggal di lereng. Maka Arab Badui berkata, "Ma hadhihi? Yang kalian berikan kepada saya ini apa?" Lalu kemudian para sahabat yang dititipi amanah oleh Nabi berkata, "Hadhihi ghanimatun qasaman nabiyyu laka." Ini adalah harta ghanimah yang dibagikan Nabi kepada dirimu. Terima, karena kamu ikut di dalam perang, mendapatkan saham. Ternyata Arab Badui itu menampakkan wajah tidak sukanya. Dia tidak senang mendapatkan hadiah ghanimah, padahal itu merupakan harta yang paling bersih. Pada umatnya Rasulullah itu harta yang didapatkan dalam rampasan perang. Maka Arab Badui membawa harta tersebut kemudian menemui Rasulullah, lalu meletakkan harta ghanimah yang dititipkan kepadanya kepada Nabi sembari dilempar. Lalu dia berkata, "Ma hadhihi ya Rasulullah? Ini apa sih yang kamu berikan kepada saya?" Rasulullah SAW lalu menjawab, "Hadhihi ghanimatun qasamtu laka." Ini ghanimah yang aku bagikan untuk dirimu. Terima, ambil, karena kamu ikut serta di dalam peperangan. Jawaban dari Arab Badui itu singkat. Dia berkata, "Laisa hadza ittaba'tuka." Hei Nabi, saya itu ngikutin kamu beriman, hijrah, sampai kemudian melakukan peperangan bersama engkau ya Rasulullah. Sesungguhnya tidak ada yang aku lakukan kecuali satu, bukan ini yang aku inginkan. Rasulullah lalu bertanya, "Yang kamu inginkan apa?" Arab Badui itu lalu berkata, "Yang aku inginkan ya Rasulullah supaya aku tertancap panah ataupun tombak di ujung leherku ini loh. Lalu kemudian aku mati di peperangan dan aku mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, surga." Sederhana betul. Ternyata Rasulullah tidak marah. Dengan begitu lembutnya Nabi lalu kemudian merespon apa yang diminta oleh Arab Badui sembari beliau mengambil ghanimah yang dikembalikan itu. Maka Rasulullah berkata, "Intasduqillaha yastuka." Kalau memang benar niat yang kamu tanam di dalam hati semacam itu, maka Allah yang akan senantiasa merespon dan mengabulkan setiap permintaan hatimu kalau kamu itu betul-betul ikhlas. Maka kemudian ternyata apa? Peperangan kembali terjadi, Arab Badui ikut kembali dalam peperangan, dan apa yang diminta Arab Badui itu betul-betul terjadi. Dalam peperangan berikutnya, Arab Badui itu wafat, gugur di jalan Allah. Persis dengan apa yang dia ikrarkan di depan Nabi, yaitu adalah tertancap panah ataupun tombak di ujung lahirnya. Sampai Nabi ketika dilewati jenazahnya beliau, Nabi sampai kaget dan berkata, "Ahadha huwal A'rab?" Apakah ini Arab Badui yang dulu pernah minta bahwasanya dia itu tertancap panah di ujung lehernya dan menolak ghanimah? Para sahabat yang ingat kejadian tersebut lalu berkata, para sahabat kemudian langsung berkata, "Iya ya Rasulullah, hadza huwal A'rab." Inilah Arab Badui ya Rasulullah yang pernah meminta supaya tertancap panah. Rasulullah kemudian melepaskan jubahnya sembari berurai air matanya. Kemudian beliau selimuti Arab Badui tersebut dengan selimutnya beliau, jubahnya beliau. Lalu kemudian Rasulullah kemudian sholat. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah itu berdoa, di mana doa itu didengarkan oleh para sahabat yang ada di belakangnya. Apa doanya Nabi? Nabi berkata, "Allahumma hadza abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta qutila wa ana syahidun ala dzalika." Lalu kemudian Nabi berkata, "Ya Allah, ini hambamu. Dia datang ke tempatku untuk kemudian beriman. Kemudian dia hijrah kepadamu ya Allah. Dia berperang sampai kemudian terbunuh di jalanmu ya Allah. Wa ana syahidun ala dzalika." Dan sungguh akulah yang akan menjadi saksi untuknya kelak pada waktu hari kiamat. Insyaallah. Disitulah kemudian kita mengetahui Arab Badui ini yang akan menjadi saksinya kelak pada waktu hari kiamat itu langsung, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia Arab Badui. Disinilah saya menyebutkan kisah Arab Badui semacam ini supaya menggambarkan kepada kita secara jelas dan terang. Sesungguhnya memahami kebenaran itu bukan mengandalkan otak. Kalau kemudian memahami kebenaran itu mengandalkan otak yang encer, tidak ada profesor yang menolak kebenaran Quran dan Sunnah. Tapi hari ini berapa banyak seorang profesor yang menolak kitabullah dan Sunnah,
Tapi kadang-kadang kita mendapati ada orang yang cuma tamatan SD, tamatan SMP, tapi justru menjadi orang yang solih, berbakti kepada Quran dan Sunnah. Karena sesungguhnya beribadah kepada Allah itu bukan dengan otak, tetapi dengan hati yang bersih. Makanya kemudian ada seorang salaf yang berkata, di dunia kamu berjalan dengan kaki, di akhirat kamu berjalan dengan hati yang bersih. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Sesungguhnya akan datang satu hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang mudah merespon kebenaran ketika mereka hidup dan mengamalkan kebenaran. Karena hati yang bersih, wahai jamaah, itu ibarat tanah yang subur. Dilempari dengan berbagai macam benih apapun, maka benih itu akan menjadi pohon yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi apabila hati kita menjadi hati yang rusak, maka ibarat adalah tanah yang tandus, disiram, tidak bisa menumbuhkan benih, dipaksa dengan berbagai macam pupuk, itu pun tidak akan maksimal, karena memang kandungan tanahnya memang tidak bermanfaat untuk kemudian menumbuhkan pohon. Inilah pentingnya untuk kita pahami, bahwasanya hati yang fitrah, hati yang salimah adalah hati yang mudah menerima kebenaran. Maka yang menjadikan hari ini ketika kita telah sepakat di dalam mukadimah tadi, bahwasanya memahami kebenaran itu mudah. Pertanyaan yang menggelayut di dalam benak kita itu satu. Lalu kenapa kalau memang memahami kebenaran itu mudah, kenapa panggung kebenaran itu sedikit pengunjungnya? Kalau memang memahami kebenaran itu mudah, Ustadz, kata para ulama salaf semacam itu, harusnya panggung kebenaran itu kan rame. Tapi hari ini kita perhatikan panggung kebenaran itu sedikit pengunjungnya. Nanti saja malam melihat orang yang merayakan tahun baru dengan orang yang habis sesak langsung tidur, pasti banyak yang keluar. Panggung kebatilan lebih rame daripada panggung sunnah. Panggung kesalahan lebih banyak daripada panggung kebenaran. Kenapa? Kalau memang Allah itu adalah zat yang paling ngerti bagaimana menjelaskan kebenaran kepada kita selaku hambanya, pertanyaan kita adalah, kenapa panggung kebenaran itu sedikit pengunjungnya? Maka sesungguhnya dijawab ini oleh para ulama, sesungguhnya panggung kebenaran hari ini sedikit pengunjungnya, dan banyak orang yang ramai-ramai menceraikan, mentalak hidupnya dari kebenaran kitabullah dan sunnah, bukan karena mereka itu tidak paham kebenaran, tetapi sesungguhnya yang menjadikan mereka meninggalkan kebenaran hari ini, ramai-ramai orang meninggalkan panggung kebenaran, bukan karena mereka tidak paham, tapi sesungguhnya sebab terbesar orang itu meninggalkan kebenaran karena di dalam hati mereka ada kabut yang menyelimuti hatinya dengan berbagai macam penyakit yang menjadikan akhirnya kebenaran itu tidak sampai ke dalam hatinya dan berakar di dalam perbuatannya. Ibaratnya contoh yang paling mudah, bapak dan ibu kalau punya rumah di mana konsep rumah kita penuh dengan kaca-kaca yang dimiliki di dalam rumah kita adalah kaca yang bening dan bersih, maka sesungguhnya ketika bening dan bersih, maka sinar matahari itu akan gampang masuk ke dalam rumah kita ketika kaca rumah kita itu bersih. Tapi kalau kemudian kaca rumah kita itu kotor, dekil, karena kemudian berbulan-bulan tidak pernah kita tempati rumah itu, sampai kotoran-kotoran itu nempel di kaca-kaca rumah kita, maka itu yang akan menjadikan rumah kita itu akan tampak suram dan tampak gelap. Kenapa? Sekuat apapun matahari menyinari, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam rumah kita. Kenapa? Karena dekil dan kotoran-kotoran yang nempel di kaca itu yang menjadikan sinar matahari tidak mudah menerobos ke dalam rumah kita. Sama, hati itu ibaratnya kaca. Kalau kemudian hati kita ini kaca dan cermin-cermin di dalam kehidupan, kalau kotor, maka itu yang menjadikan mentari kebenaran tidak sampai bisa menyapa hati. Karena sesungguhnya kotor, dekil, yang menjadikan akhirnya sinar kebenaran itu tidak masuk ke dalam hati kita. Tetapi apabila hati kita yang diibaratkan dengan kaca, kemudian bersih, itu yang akan menjadikan kebenaran itu gampang masuk. Jadi yang menyebabkan orang hari ini rame-rame kemudian mereka meninggalkan kebenaran, sehingga panggung kebenaran itu menjadi sedikit pengunjung, bukan karena mereka tidak paham. Mereka paham, tetapi mereka memiliki penyakit di dalam hatinya yang menjadikan mereka itu menolak kebenaran dan memadamkan cahaya kebenaran. Inilah yang disebut dengan penyakit yang bersifat memadamkan kebenaran.
Jadi ternyata yang bisa dipadamkan itu bukan hanya api. Banyak kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan jelas itu bisa padam. Disebabkan karena berbagai macam penyakit yang timbul di dalam hati. Sehingga kita harus mengerti tentang macam-macam penyakit itu yang tumbuh di dalam hati kita yang menyebabkan seseorang itu meninggalkan kebenaran. Kalau kemudian kita tidak mengerti tentang penyakit-penyakit ini, maka bisa jadi kita hari ini sering mendapatkan kebenaran, tetapi sering kita mentahkan dan kita tolak hanya karena disebabkan kita punya penyakit dan kita pelihara penyakit itu ada di dalam hati yang menjadikan cermin hati kita menjadi kotor. Ini yang kita khawatirkan. Mengetahui penyakit itu penting. Karena apa? Karena sesungguhnya di dalam Islam itu kita bukan hanya diperintahkan untuk mengetahui jalan ketaatan. Di dalam Islam itu kita wajib untuk mengetahui berbagai macam penyakit-penyakit dan urusan-urusan jahiliyah. Karena barang siapa orang yang hidup di dalam Islam dan sunnah tapi tidak mengerti tentang penyakit di dalam Islam, tidak mengerti tentang perkara jahiliyah, maka imannya akan terurai seutas demi seutas, tidak tersisa. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil islami wa lam ya'rif al jahiliyah. Sesungguhnya keislaman seseorang itu akan terurai seutas demi seutas, terurai sehelai demi sehelai kalau ada orang yang hidup di dalam Islam tetapi dia tidak mengerti tentang perkara jahiliyah, tentang perkara penyakit. Jadi kemudian kalau kita di dalam Islam ingin selamat di dalam keislaman kita, bukan hanya kita memperhatikan jalan ketaatan kita, tapi perhatikan pula jalan-jalan penyakit itu apa, perkara jahiliyah itu apa, supaya tidak menimpa kita dan menjadikan cermin hati kita menjadi kotor yang menyebabkan kita menolak dan menceraikan kebenaran dalam kehidupan kita. Inilah pentingnya bagi kita mengetahui perkara jahiliyah, perkara penyakit-penyakit, salah satunya penyakit yang menyebabkan orang meninggalkan kebenaran. Makanya sampai-sampai kita mengenal sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang selalu bertanya, pertanyaannya itu selalu berbeda dengan para sahabat yang lain. Beliau mengisahkan tentang dirinya sendiri ketika beliau berkata, "Kanan nas yas'aluna 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ayyudrikani." Maka Hudzaifah ibnu Yaman berkata, banyak sahabat kalau bertanya kepada Nabi, mereka selalu bertanya tentang kebaikan. Adapun saya, kata Hudzaifah, kalau tanya kepada Nabi, saya tidak bertanya tentang kebaikan. Kalau saya sering nanya kepada Nabi, sering bertanya tentang pokok-pokok keburukan. Kenapa saya bertanya kepada Nabi tentang pokok keburukan, penyakit, perkara jahiliyah, fitnah? Kenapa saya sering bertanya itu kepada Nabi? Makhafatan ayyudrikani. Karena saya khawatir dan takut apabila perkara keburukan itu kalau saya tidak tahu, keburukan itu akan menimpa kepada agama saya. Jadi Masya Allah, kenalilah penyakit yang memadamkan kebenaran. Kalau kita tidak mengenali ini, kita tidak bisa membenci. Orang luar sering berkata, tak kenal maka tak sayang. Kita balik, tak kenal maka tak benci. Berapa banyak orang yang memelihara penyakit di dalam hatinya, menyebabkan dia menolak kebenaran walaupun alim sekalipun, disebabkan dia punya penyakit karena dia tidak tahu penyakit itu, dan akhirnya menjadikan dia tidak mampu membenci. Dan kalau kita tidak mampu membenci sesuatu yang salah, maka kita tidak akan pernah mampu menjauhi dari penyakit tersebut. Inilah pentingnya bagi kita dalam kesempatan kali ini kita lalu membahas apa itu perkara-perkara yang mampu memadamkan kebenaran, supaya kita mendiagnosa diri kita. Dulu ketika kita belum belajar, kenapa dulu kita kok benci disebutkan Quran dan hadis? Oh, ternyata diagnosanya ini. Kalau kita mendapati ada di antara saudara dan sahabat kita yang menolak kebenaran, itu kenapa sebabnya? Oh, ternyata sebabnya ini. Supaya kita ketika setelah tahu penyakitnya, akhirnya kita mampu menentukan bagaimana obatnya dan menyembuhkan diri kita dari penyakit itu. Inilah pentingnya mengetahui keburukan, sama pentingnya dengan kita mengetahui jalan ketaatan. Para ulama lalu kemudian mengatakan kepada kita, ada sekitar 6 perkara yang termasuk di antara perkara yang mampu memadamkan cahaya kebenaran. Disebut dengan pemadam kebenaran.
Jadi ternyata ada 6 perkara, 6 penyakit. Di mana 6 penyakit itu apabila nempel ke dalam hati seseorang, maka sesungguhnya 6 perkara itu layaknya jamur yang kemudian mampu mendatangkan berbagai macam kemudaratan bagi orang yang tertempel dengan penyakit itu. Ya. 6 perkara inilah yang menjadikan orang dalam lintas sejarah kehidupan mereka itu sering gagal untuk memahami kebenaran. Kita ambil contoh-contohnya orang-orang yang mereka akhirnya gagal memahami kebenaran. Walid bin Mughirah gagal memahami kebenaran. Nanti penyakitnya akan ketemu di antara poin-poin yang akan kita bahas. Abu Jahal ketika akhirnya beliau menolak kebenaran. Kemudian barisan-barisan orang-orang musyrik ketika mereka menolak kebenaran. Semuanya itu kemudian kembali kepada 6 sebab yang menjadikan mereka akhirnya menolak kebenaran dalam kehidupan mereka. Inilah yang menjadi perkara yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mari kita bahas yang pertama, penyakit yang pertama. Penyakit yang pertama yang menyebabkan orang mengenal kebenaran adalah penyakit yang sering kita dengarkan, tapi sering masih menimpa terus kepada kehidupan kita. Apa itu penyakit yang pertama? Penyakit yang pertama para ulama mengatakan at-taqlid. Taklid. Taklid ini adalah penyakit yang lama berdirinya, karena yang menyebabkan orang-orang musyrik menolak kebenaran itu karena taklid. Yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan Nasara yang akhirnya mereka menolak cahaya sunnah yang dibawa oleh Nabi juga karena taklid. Sehingga kemudian menjadikan kita harus paham taklid itu apa sih, dan bagaimana pembagian taklid yang ada di dalam Al-Quran, supaya kita mengetahui bagaimana taklid dan bagaimana menyembuhkan penyakit taklid dalam kehidupan kita dan kehidupan orang di sekitar kita. Sebelum kita membahas itu, mari kita bahas dulu apa itu artinya taklid. Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala sebagaimana dinukil oleh Abu Malik Kamal Sayyid Salim dalam Sahih Fiqh Sunnah Muqaddimah juz yang pertama, maka sesungguhnya at-taqlid itu disebutkan oleh beliau ittiba' bila dalil. Yang dinamakan taklid itu adalah ketika kita mengikuti apapun dari perkataan dan perbuatan bila dalil. Ketika kamu ngikutin perkataan dan perbuatan itu tidak memiliki landasan dalil. Ya. Jadi ini kemudian merupakan penyakit yang pertama. Dan penyakit ini penyakit tua. Hampir sama tuanya dengan umur manusia. Maka sesungguhnya kata Ahmad Farid Soyan di dalam kitabnya Manhaj Talaqqi wal Istidlal, buku yang sangat luar biasa bagus walaupun belum diterjemah, beliau kemudian menerangkan kepada kita bahwasanya taklid itu terbagi menjadi 3 yang diterangkan oleh Allah di dalam kitabnya dan diterangkan pula di dalam perkataan para ulama ketika menafsirkan masing-masing ayat tersebut. Yang pertama itu adalah taklid kepada adat istiadat. Ini jelas. Ini merupakan salah satu di antara perkara yang menghalangi dan menghambat proses jalannya seorang manusia untuk memahami kebenaran. Orang itu memuntahkan kebenaran itu karena yang pertama apa? Ya taklid kepada adat istiadat. Kalau bahasa kita adat istiadat. Kalau orang hari ini sudah tidak bisa disebut dengan adat istiadat. Mereka mengganti dengan nama yang lebih indah, yaitu adalah menjaga kearifan lokal. Sama itu, adat istiadat sebenarnya. Jadi kemudian diterangkan itu oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, begitu jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Allah menerangkan kepada kita tentang taklid yang pertama yang begitu menjalar, mewabah, menghinggapi dari kebanyakan masyarakat hari ini, terutama masyarakat-masyarakat yang jauh dari kantong-kantong ilmu. Kalau masyarakat yang dekat dengan kantong ilmu biasanya nggak terkena taklid yang nomor 1, nanti akan terkena taklid yang kedua. Maka kemudian taklid yang pertama ini adat istiadat yang selalu kemudian mereka dahulukan dan selalu mereka prioritaskan daripada kitabullah dan sunnah. Jelas Allah berkata
ketika Allah mengomentari tentang kehidupan orang-orang Quraisy yang mereka menolak kebenaran itu disebabkan ini yang pertama. Sampai Allah terangkan, kalau kamu katakan kepada mereka wahai Muhammad untuk mengikuti kitabullah, maka kamu akan dapati mereka itu akan mengatakan, kami cukup mendapatkan dari apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa, tidak berakal, dan kemudian tidak mendapatkan petunjuk. Allah jelas mengatakan, walaupun orang tua mereka dan nenek moyang mereka layak kilun. Kalau bahasanya layak kilun, bahasa Indonesianya itu ya tidak berakal. Walayah tadun, sudah dikatakan oleh Allah tidak berakal, kemudian Allah mengatakan walayah tadun, dan mereka pun juga tidak mendapatkan petunjuk. Karena sesungguhnya ini merupakan perkara racun yang dibumbui dengan rempah-rempah yang kuat, yang menjadikan aroma racunnya itu hilang. Sehingga kemudian orang itu tidak terasa ketika mengikuti adat, meninggalkan kitabullah dan sunnah, terjerumus ke dalam sebuah perkara yang dibenci oleh Allah ketika mereka mendahulukan apa yang dilahirkan manusia daripada apa yang diturunkan oleh Allah. Adat istiadat itu kan lahir dari manusia. Kalau syariat turun dari Allah, sebenarnya dari sini pun kita sudah ngerti apa yang turun itu lebih tinggi daripada apa yang ditetapkan manusia. Tapi yang namanya taklid adat istiadat itu selalu dibungkus dengan berbagai macam dalih supaya orang itu antri untuk kemudian menjaganya. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua yang telah mengajarkan itu. Padahal ini bukan arti berbakti yang sesungguhnya. Kalau mau berbakti sama orang tua dan nenek moyang itu apa? Sambung tali silaturahmi yang pernah disambung oleh mereka. Mintakan ampunan untuk mereka, sedekah atas nama mereka untuk kita tujukan orang tua kita. Itulah cara birrul walidain yang benar. Tapi Masya Allah, hari ini kemudian orang meninggalkan kebenaran ketika mereka mendapati adat istiadat, mereka pegang, mereka kemudian yakini adat istiadat itu menyelamatkan kehidupan mereka, dan mereka meninggalkan apa yang nampak jelas di dalam kitabullah dan sunnah karena mereka lebih yakin kepada apa yang ditinggalkan adat, walaupun itu tidak mendapatkan petunjuk melalui kitabullah dan sunnah. Jadi Masya Allah, inilah yang sering kita lihat dalam kehidupan masyarakat ketika mereka belum tersentuh dengan ilmu. Makanya tadi saya katakan, taklid yang pertama ini adalah taklid yang biasa mengena kepada tempat-tempat yang biasanya jauh dari kantong-kantong ilmu. Mereka akan hidup dengan suasana adat yang begitu kuat. Makanya jangan heran kalau kita sering melihat dengan atas nama melestarikan adat, orang-orang berjilbab naik ke puncak gunung untuk melemparkan kepala kerbau. Jangan kita heran kalau kita melihat ada seseorang yang dia pakai sarung, lagi dia berpeci, tampaknya orang muslim yang begitu taat, tapi dia menanam kepala kerbau ketika akan membangun rumah. Kenapa? Adat istiadat itu yang menjadikan mereka mewarisi itu dan melanggengkan perkara itu. Tampaknya remeh, tapi ternyata yang menyebabkan Abu Thalib, orang yang pernah disayang oleh Rasulullah dengan begitu besarnya, pun tidak mampu untuk kemudian menerima hidayah sunnah dari Rabbi, disebabkan karena ini. Jangan diremehkan. Apa kurangnya Nabi dalam doa? Tidak ada kurangnya. Mustajab atau tidak? Mustajab Rasulullah. Tapi ternyata mustajabnya Rasulullah dan tingginya makom Nabi di hadapan Allah itu tidak mampu menembus taklidnya seorang Abu Thalib kepada adat istiadat. Jadi jangan kita menggampangkan tentang ini. Karena orang yang pernah dicintai oleh Nabi loh. Abu Thalib itu adalah salah satu orang yang pernah membuat Rasulullah itu meneteskan air mata. Nanti kapan-kapan kita bahas. Orang-orang yang pernah membuat Rasulullah itu menetes air mata ketika meninggal. Karena tidak semua orang itu menjadikan Nabi menetes air mata ketika mereka meninggal. Khadijah itu orang yang pernah menjadikan Nabi menetes air matanya. Hamzah, Ibrahim, salah satunya Abu Thalib. Abu Thalib adalah salah satu di antara kerabatnya Nabi di mana Nabi itu meneteskan air mata. Padahal ketika Abu Jahal itu meninggal dunia, Rasulullah itu berkata itu di salah satu tempat lubang di mana orang-orang musyrik, salah satunya Abu Jahal, ketika dikuburkan di kuburan itu, Nabi berkata dengan keras, sekarang kalian sudah mendapati tidak apa yang telah diancamkan oleh Allah yang kalian ingkari seumur hidup kalian. Itu Nabi, perkataan Nabi kepada Abu Jahal, termasuk pamannya juga. Tapi ternyata ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, Nabi begitu lembutnya karena Nabi tahu kebaikan Abu Thalib. Di sini kita paham, orang yang musyrik itu belum tentu jahat.
Bedakan antara musyrik dengan zalim. Kalau zalim jahat, tapi orang musyrik itu kadang-kadang orangnya lembut, perhatian, hormat sama tetangga, tapi musyrik. Maka kemudian Nabi berkata kepada Abu Thalib, "Kulli kalimatan uhajju bika indallah," dalam riwayat Muslim. Ayolah pamanku, ucapkan satu kalimat yang aku mampu jadikan hujah kelak di hadapan Allah. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal yang saat itu mendampingi Muhammad, keponakan yang beliau benci ketika sedang menjenguk Abu Thalib? Singkat, sederhana, ringkas. Abu Jahal berkata, "Atarghabu an millati abaina Abdul Muthalib?" Apa kamu akan tinggalkan itu ajaran nenek moyang kita Abdul Muthalib? Terulang-ulang sampai 3 kali dari lisan Nabi dan terulang-ulang 3 kali pula dari lisan Abu Jahal. Apa yang dipilih? Yang dipilih oleh Abu Thalib itu adalah apa yang disampaikan oleh Abu Jahal. Racun itu yang tadi saya katakan. Tetapi bumbunya itu rempah-rempahnya kuat banget. Sampai orang itu nggak merasa ketika dia sudah meninggalkan kitabullah dan sunnah begitu jauhnya, tapi dia merasa apa yang dilakukan itu benar. Inilah konteks yang menjadikan kita memperhatikan orang-orang hari ini ketika mereka ngotot memperhatikan adat. Dalam pernikahan selalu yang kemudian dibela-bela itu adat. Saya itu kadang-kadang sedih kalau melihat konsep walimah. Konsep walimah itu bertujuan untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Lah wong proses yang benar aja belum tentu sakinah, mawaddah dan warahmah, apalagi proses yang enggak benar. Kadang-kadang pernikahan itu bertujuan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Setiap orang kalau nikah ditanya, nikah itu tujuannya apa? Ibadah. Tapi walimahnya aja tidak ibadah. Lebih kentara dengan nuansa adatnya lebih banyak daripada nuansa sunnahnya. Tidak pernah tanya itu walimah yang benar itu kayak apa. Selalu kemudian yang dipertahankan, diperlihatkan adalah adat. Dan setiap pasangan hari ini yang mampu memperlihatkan adat dalam walimahnya itu bangga betul daripada seorang pasangan yang menikah dengan cara-cara yang sunnah. Insya Allah, racun tetapi menjadikan kita itu akhirnya bangga. Adat istiadat ini, bukan hanya walimah lah. Sampai kemudian melihara anak, merawat anak, anak lahir, bangun apapun. Banyak orang yang mengembalikan ini kepada kantong-kantong, mengembalikan ini kepada adat istiadat, merusak. Makanya taklid yang pertama itu bisa sembuh dengan apa? Ya dengan ilmu. Makanya ketika kita mendapati ada kerabat-kerabat kita yang mereka sedang terkena taklid yang semacam ini, sabar menghadapinya, tidak boleh kasar, tidak boleh memaksa. Kadang-kadang kita suka memaksakan orang lain yang belum pernah tersentuh dengan ilmu, kita samakan dengan kedudukan kita yang sudah ngerti ilmu. Beda Bapak dan Ibu. Dan jangan pernah menyamakan orang dengan apa yang telah kita dapatkan. Sampai-sampai dikatakan kok khatibin nas biqadri uqulihim, bicaralah manusia itu sesuai dengan kadar akalnya. Sama pula kalau memperlakukan orang pun harus sama. Kalau kita sedang menghadapi orang yang sedang tenggelam dengan adat istiadat, sabar, jangan disamakan dengan orang yang berilmu tetapi kemudian sengaja meninggalkan ilmu, itu beda. Makanya Nabi perlakuannya kepada Arab Badui yang kencing di pojok masjid itu beda dengan perlakuan Nabi ketika Nabi itu memperlakukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah membawa lembaran-lembaran kitab Taurat, yang mana lembaran kitab Taurat itu ketahuan oleh Nabi sampai Nabi itu merah wajahnya. Lalu kemudian Nabi itu ketika wajahnya memerah, para sahabat langsung mengingatkan Umar bin Khattab. Rasulullah ketika merah wajahnya berkata, "Matil kal waraqat." Itu apa yang kamu bawa wahai Umar? Hadihi Taurat, atau kemudian hadihi waraqatun nasahtuha min binti ammi. Ini adalah lembaran-lembaran kitab Taurat ya Rasulullah yang saya ambil dari rumah saudaraku. Rasulullah langsung marah dan berkata, "Lau kana Musa hayyan." Wahai Umar, ngerti ya? Kalau saya kemudian mendapati Nabi Musa itu hidup, maka dia itu kemudian pasti mengikuti syariat yang aku bawa. Ana haddukum minal anbiya wa anta haddi minal umam. Saya ini adalah nabi yang telah dipilihkan oleh Allah untuk kalian, dan kalian adalah umat yang telah dipilihkan oleh Allah untuk diriku. Maka kemudian Umar bin Khattab segera lalu mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu salah satu perkataan yang sering dipakai para sahabat untuk menenangkan kemarahan Nabi ketika marahnya Nabi karena Allah. Maka kemudian mereda.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi ketika memperlakukan Umar bin Khattab. Tapi perhatikan Nabi ketika memperlakukan Arab Badui yang kencing di pojok masjid. Ketika kemudian Nabi mendapati Arab Badui kencing di pojok masjid, itu amalan yang lebih parah daripada amalannya Umar loh. Karena Umar itu hanya membawa lembaran kitab Taurat doang untuk dibaca. Yang satu kencing di masjid. Kencing di masjid itu perbuatan besar atau perbuatan kecil? Perbuatan besar di masjid kok. Lah wong kita kencing di pinggir jalan aja sering ditulis yang kencing di sini berarti monyet, kadang gitu. Itu padahal kencing di pojok, apalagi kencing di masjid. Ketika para sahabat kemudian mengangkat pedangnya dan akan memukul orang itu, perhatikan ucapan Nabi, da'uhu wa la tusmiruhu. Dibiarkan, jangan diganggu. Sampai Arab Badui itu tuntas kencingnya. Tuh, apa enggak nikmat? Kencingnya di masjid disaksikan Nabi. Dan Nabi menenangkan para sahabat. Kenapa Nabi perlakuannya beda? Padahal ini sama-sama kelakuan yang salah. Karena yang satu Arab Badui, yang satu Umar. Umar adalah orang yang sudah paham. Adapun Arab Badui adalah orang yang belum paham. Dari sinilah kita ngambil pelajaran, bapak-bapak dan ibu. Kalau kita mendapati ada saudara kita yang mereka sedang terjebak kepada adat istiadat, maka kita harus pahami nih latar belakang kenapa dia bisa terjebak kepada adat istiadat ini. Oh, ternyata dia berada di kota kecil, tidak pernah ada kajian di tempatnya, tidak pernah ada kajian sebagaimana kajian kita di Jakarta ataupun di Bekasi. Kalau kita sudah memaklumi keadaannya, sabar. Karena menjadikan orang itu akhirnya betul-betul bisa memahami sunnah, bukan hanya menyampaikan riwayat. Kadang-kadang kita datang menyalahkan lalu kita berkata, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Orang berkata ini siapa sih? Ngomong apa dia? Karena kadang-kadang bisa jadi orang itu akhirnya menerima ilmu yang kita sampaikan justru ketika kita bersabar dan kita lembut. Beberapa hari yang lalu, ya, saya mengunjungi salah satu tetangga saya yang ada di Depok. Ternyata beliau itu suaminya mu'alaf, Chinese. Saya sudah kenal beliau sudah lama, tapi belum pernah tanya tentang proses keislaman beliau. Sampai punya waktu yang longgar ketika berkunjung ke rumahnya, akhirnya saya tanya, dulu antum bisa masuk Islam itu karena Ustadz siapa, akhi Karim? Saya ingin tahu, saya ingin ngerti. Dan apa? Mungkin ayat yang antum baca, hadis yang antum pernah dengar. Karena biasanya orang masuk Islam itu karena mendengarkan ayat tergetar. Ada orang yang masuk Islam karena mimpi selalu berwudu, akhirnya dia masuk Islam. Kalau antum karena apa? Beliau mengatakan, saya itu masuk Islam Ustadz karena saya itu punya pembantu. Yang mana pembantu saya muslimah, ibu-ibu sepuh. Yang mana beliau itu selalu sholat subuh. Waktunya adzan tidak lama, selalu kemudian dia itu sholat. Dan Allah itu menakdirkan saya ketika belum Islam selalu kalau adzan subuh terdengar saya bangun. Buka pintu selalu saya lihat mbok yang kerja di rumah saya itu ngambil wudhu sholat. Terus saya perhatikan, saya berpikir, ajaran apa sih yang bisa menggerakkan orang dari tidurnya menyentuh air yang dingin, gerak semacam itu dilakukan tiap hari. Padahal pada agama-agama yang lain itu ibadahnya paling seminggu sekali. Ada yang pas butuh-butuh sama Tuhannya baru datang ke Tuhannya. Kalau ini setiap hari, setiap subuh meninggalkan tempat tidur yang begitu nikmat hanya untuk menyentuh air dan kemudian sholat. Lalu kemudian saya lihat, akhirnya saya tanya, "Mbok, kamu itu ngapain, Mbok?" "Saya sholat." "Itu apa?" "Itu perintah dari Allah." "Berapa itu seharinya?" "Itu 5. Yang paling awal apa?" "Subuh." Terus saya lihat itu dan akhirnya saya itu tergetar setiap melihat dia wudhu dan melihat dia sholat. Dan akhirnya saya tanya, "Mbok, kenal seorang ustadz gak? Saya mau masuk Islam." Masya Allah. Saya kemudian meneruskan pertanyaan, "Mboknya itu tamatan apa, Mas? Tahu nggak?" "Tamatan SD." "Pernah datang ke kajian nggak?" "Alah, nggak pernah Ustadz, cuma mbok kerjanya nyapu, ngepel, kemudian kalau sudah selesai kerjaan ya tidur, nanti bangun lagi masak, terus kayak gitu." Masya Allah. Di situ saya ngambil pelajaran besar. Apa pelajaran besar? Kadang Masya Allah
yang menggerakkan hati seseorang akhirnya menerima kebenaran itu. Terkadang ada orang yang mereka itu menerima kebenaran disebabkan orang yang dia lihat itu cukup berbuat sesuatu yang datang dari hatinya menembus kepada hati. Kita sering menyampaikan sebuah kalimat kebenaran kepada orang yang sedang terperangkap di dalam adat istiadat. Kenapa tidak masuk? Mungkin karena kita tidak menyampaikan dari hati, tidak bersabar, tidak lembut, dan tidak ma'ruf kepada mereka. Apa yang kita ucapkan ketika tidak datang dari hati tidak pernah menembus hati yang mereka itu belum mengerti tentang kebenaran. Jangan buru-buru salahkan orang kalau kemudian sedang terjebak adat istiadat. Kadang-kadang kita tuh suka membantu setan untuk mencela orang yang salah. Jangan kita bantu membantu setan mencela orang yang salah, dia nggak ngerti kok. Orang bodoh, orang jahil. Masya Allah, bukankah kita dulu juga jahil? Orang nggak ngerti. Loh, bukankah dulu kita juga nggak ngerti? Jangan pernah merasa kita itu sudah baik. Kalau orang itu sudah merasa baik, berarti itulah tanda musibah. Lawang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aja diberitahukan Nabi 2 kali bagi penduduk surga, nggak pernah merasa baik kok. Perhatikan Umar bin Khattab ketika akan meninggal dunia nangis. Yang ditangisi apa? Dosa-dosanya. Kalau kemudian dia beramal itu belum tentu mendapatkan rahmatnya Allah. Seakan-akan Umar bin Khattab itu lupa kalau kemudian Nabi itu memberitahukan kepada beliau bahwasanya dia itu penduduk surga. Seakan-akan Umar itu lupa ketika sakaratul maut bahwasanya dia adalah orang yang dijanjikan oleh Allah surga. Seakan-akan Umar itu lupa kalau dia adalah orang yang ditakuti oleh iblis. Seakan-akan Umar itu lupa kalau dia adalah orang yang dikatakan syahid oleh Rasulullah di atas gunung Uhud. Kenapa? Semakin baik orang itu semakin lupa kebaikannya dan ingat dosanya. Tapi kalau kita belajar baru sebentar, sunnah sekali 2 kali, kemudian merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling suci, dan memandang orang semuanya salah dan sesat, saya khawatir setan masuk mengobak-abik hati kita supaya kita merasa maghrur, terpedaya dengan amal soleh kita yang baru sedikit. Jadi menghadapi orang yang taklid buta kepada adat istiadat itu bagaimana? Ya harus sabar. Intinya harus kemudian mengerti tentang kesabaran, lembut dan selanjutnya dan sebagainya. Mendoakan mereka itu juga penting. Kadang-kadang kita menginginkan keluarga kita berada di dalam kebaikan, tetapi kita tidak mendoakan, itu juga salah. Ingat ya, saya pernah sering menyampaikan, orang yang sehari ini menawarkan kemaksiatan saja, belum tentu kemaksiatan itu diterima oleh orang. Apalagi ketika kita menyampaikan yang benar. Contoh paling mudah, kita ngelihat iklan rokok. Iklan rokok itu banyak bertebaran di media dengan video-video yang sangat menarik, jauh lebih menarik daripada tampilan video kajian. Ditambah lagi iklan itu ditambah lagi dengan iklan-iklan di jalan, billboard. Itu masih kurang. Ditambah lagi dengan kemudian SPG yang disebar di pinggir jalan, di mall untuk menawarkan kembali rokoknya itu. Masya Allah. Lihat, iklan itu banyak rokok itu. Kalau kita perhatikan iklan itu apa? Kalau nggak rokok, pemutih wajah dan sampo biasanya. Kayaknya Indonesia itu banyak samponya, banyak ketombinya, orangnya hitam-hitam dan suka ngerokok. Karena memang kebanyakan iklan itu. Ternyata saya pernah memperhatikan ketika terjebak macet di salah satu tempat, saya ngeliat ada SPG itu yang jalan gitu, nawarkan rokok dengan penampilan yang Masya Allah, penampilan yang disukai oleh setan, dibenci oleh Allah. Semoga Allah mengampuni mereka, karena saya yakin mereka pun sebenarnya menolak berpakaian semacam itu. Mungkin karena kebutuhan, di samping tidak memiliki atau belum memiliki hidayah. Ternyata tidak semua SPG ketika nawarkan itu di pinggir jalan, tidak semua laki-laki yang diampirin itu mau. Ada yang kemudian dari jauh sudah begini, ada yang disamperin kemudian tidak mau membeli, ada yang mereka sebelum datang laki-lakinya sudah pergi duluan. Saya cuma berpikir sederhana, kalau iklan rokok jor-joran di televisi, ditambah iklan billboard yang ada di pinggir jalan, ditambah lagi SPG yang ditebar di perempatan jalan, ternyata belum tentu menjadikan orang itu menerima rokok. Loh, apakah kita akan mengira bahwasanya sunnah kita itu sudah lebih daripada iklan rokok? Kadang-kadang kita tuh Masya Allah, baru sedikit saja menyampaikan, tetapi kita itu harapannya sudah besar. Lawang orang jualan rokok saja pakai iklan kok, besar-besaran. Pakai kemudian iklan billboard di pinggir jalan, pakai SPG.
Lah kita ingin menawarkan dan menyampaikan sunnah dan kebenaran kepada orang yang terjebak kepada taklid buta. Lalu kemudian kita tidak berakhlak, tidak pernah senyum. Kemudian hanya beda pengajian sudah nggak mau memberikan salam. Beda istihad kemudian sudah tidak mau memberikan haknya kepada sesama muslim. Padahal dia juga nggak ngerti perbedaan itu yang kayak gimana di dalam kitabnya. Lah terus kemudian dengan itu harapan kita supaya orang akhirnya memahami sunnah dan menerima kebenaran, salah. Jangan-jangan orang itu hari ini meninggalkan kebenaran bukan karena mereka itu benci sama kebenaran, karena kita tidak bisa menyampaikan kebenaran dengan cara yang ma'ruf yang dicintai oleh orang lain. Jadi Masya Allah, inilah pentingnya bagi kita. Kalau kita ingin menyembuhkan taklid buta kepada adat istiadat, maka hanya satu, bagaimana kita berakhlak ketika menyampaikan ilmu dan memperlakukan mereka sesuai dengan latar belakang mereka. Khatibin nas biqadri uqulihim. Ini taklid yang pertama. Taklid yang kedua, yaitu adalah taklid yang kedua adalah taklid kepada para ulama, sebagaimana taklidnya Yahudi dan Nasara kepada para pendeta-pendeta mereka. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah 31. Allah berkata, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasara mereka itu akhirnya mengambil para rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka menjadi arbab, menjadi tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Jadi kemudian yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan Nasara mereka akhirnya masuk ke dalam agama yang batil ketika mereka menolak Rasulullah setelah datang Nabi kepada mereka, disebabkan mereka itu mengikuti para pendeta-pendeta mereka dan mereka meninggalkan kitab Taurat dan Injil. Jamaah harus mengerti, sesungguhnya ketika Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil yang asli, yang belum dirubah, maka sesungguhnya kitab itu banyak menceritakan tentang seorang nabi yang akan menjadi penutup para nabi dan para rasul. Sampai-sampai kemudian Allah berfirman bahwasanya ahlul kitab itu mengerti tentang Muhammad, jauh mereka lebih mengerti tentang Muhammad daripada mereka itu mengerti tentang anak-anak mereka. Ya. Sesungguhnya ahlul kitab itu lebih ngerti tentang anak-anak, lebih ngerti tentang Rasulullah Muhammad daripada mereka itu mengerti tentang anak-anak mereka. Saking mereka banyak mendapatkan tanda itu di dalam Taurat dan Injil. Jadi Masya Allah, itulah yang menjadikan pendeta Buhairah itu ketika melihat Muhammad baru sekali ketika perjalanan ke Syam ketika Rasulullah masih muda. Buhairah itu langsung berkata, ini Muhammad, ini calon nabi di masa mendatang. Jangan pergi ke Syam, pulang. Karena kemudian kamu paksakan maka sesungguhnya keponakanmu akan dibunuh. Abu Thalib yang saat itu menemani Rasulullah ke Syam. Buhairah itu baru melihat sekali, langsung tahu ini adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulanglah itu kemudian Abu Thalib bersama dengan Rasulullah. Pada perjalanan yang ke Syam yang kedua, Nabi itu tidak sampai ke Syam. Karena kemudian di tengah perjalanan balik pulang. Jadi disitulah kita memahami Yahudi dan Nasara. Itu mereka menolak kitabullah. Mereka menolak Rasulullah itu bukan karena mereka itu tidak mendapati tentang Muhammad di dalam kitab suci mereka. Ada dalam kitab suci mereka. Tetapi mereka tinggalkan apa yang mereka baca dalam Taurat dan Injil karena mereka mendapati para pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan Taurat dan Injil yang menjadikan mereka lebih mendahulukan pendeta mereka daripada mendahulukan kitab Taurat dan Injil mereka. Rusak kehidupan mereka. Sama pula maka taklid ini pun kemudian bukan hanya menimpa kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Karena sesungguhnya taklidnya orang Yahudi dan Nasara kepada para pendeta menyebabkan mereka akhirnya menolak Rasulullah. Padahal Nabi itu dulu mengharapkan supaya Yahudi dan Nasara itu merupakan kaum yang pertama kali masuk Islam sebelum orang-orang musyrik. Kenapa? Karena Nabi tahu Yahudi dan Nasara itu punya kultur yang paling dekat dengan Islam. Tapi ternyata yang paling susah masuk Islam pada zaman Nabi itu Yahudi dan Nasara. Orang musyrik itu berbondong-bondong masuk Islam akhirnya. Inilah taklid kepada orang. Kalau yang satu tadi taklid kepada bukan orang, kebiasaan.
Kalau yang kedua, yaitu taklid kepada perorangan yang mereka anggap itu berilmu di antara mereka, Yahudi dan Nasara, pendeta dan rahib mereka. Penyakit ini dulunya mengenai kepada Yahudi dan Nasara, tapi sekarang penyakit ini menimpa kepada kaum muslimin. Karena sesungguhnya apa? Su'ul khuluq atau yu'ti. Penyakit buruk itu menular. Maka penyakit ini pun akhirnya menular kepada kaum muslimin dan kaum muslimah. Hari ini banyak orang yang meninggalkan kebenaran disebabkan karena mereka mengikuti orang daripada mengikuti kitabullah dan sunnah. Jadi sudah taklid buta kepada orang. Berapa banyak orang yang hari ini ketika mereka disampaikan kepadanya kitabullah dan sunnah, mereka tolak kitabullah dan sunnah. Mereka katakan, kata Ustadz ana enggak kayak gitu, kata kiai saya enggak kayak gitu, kata Habib ana enggak kayak gitu, kata orang yang ngajarkan saya tidak kayak gitu. Jadi sekarang parameternya untuk menilai kebenaran itu tidak memakai parameter kitabullah dan sunnah, tetapi menilai parameter benar dan salah itu melihat kepada faktor ustadznya. Padahal barang siapa mereka yang kemudian sudah taklid buta kepada seseorang, masya Allah itu merusak. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai berkata kepada seorang sahabat yang bernama Ziyad bin Khudair. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ngomong itu kepada Ziyad bin Khudair, ala ta'lam ma yahdimul Islam. Ziyad, kamu ngerti nggak yang merusak Islam itu apa? Ziyad bin Khudair lalu berkata, aku nggak ngerti yang merusak Islam itu apa. Kemudian Ziyad bin Khudair berkata, yang merusak Islam itu 3. Yang pertama, zallatul alim yuttaba. Yang kedua, jidalul munafik bil Qur'an. Yang ketiga, hakama a'immatul mudillin. Ziyad, perhatikan ya, yang merusak Islam itu 3. Yang pertama, orang alim terpeleset dalam kesalahan, tapi tetap dibela habis-habisan dan diikuti. Jadi semangatnya itu bukan semangat untuk kemudian mencintai kebenaran, tapi semangatnya itu karena mencintai ustadznya, membela ustadznya. Yang kedua, orang munafik mendebat kamu ketika kamu menyampaikan kebenaran kepada mereka, tapi orang munafiknya itu hafal Quran. Jadi mendebat kamu itu dengan pakai Quran. Yang ketiga, berkuasanya penguasa-penguasa yang menyesatkan dari kitabullah dan sunnah. Itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu apa? Yang pertama itu apa? Zallatul alim, orang alim tetapi terpeleset. Disinilah kita ngerti, masya Allah, setinggi apapun ilmu yang pernah dicapai oleh seseorang, maka sesungguhnya itu tidak maksum. Bukan berarti dengan banyaknya riwayat yang dia hafal menjadikan darahnya itu menjadi darah maksum. Tidak mungkin salah. Jangan jatuh cinta sama ustadz, jatuh cinta kepada ilmu. Karena banyak orang itu yang jatuh cinta kepada ustadznya. Kalau sudah jatuh cinta kepada ustadznya, apapun ustadznya itu tidak boleh disalahkan. Kalau bukan ustadznya, apapun itu jadi salah. Kan gitu. Kalau bukan ustadznya, apapun itu jadi salah. Walaupun dia menyampaikan kitabullah dan sunnah. Tapi kalau kemudian ustadznya, apapun jadi benar. Walaupun terkadang dia terpeleset dalam kesalahan. Wajar kok yang namanya seorang yang kemudian dia berilmu kemudian terpeleset. Yang tidak wajar itu kalau kita menyikapinya berlebihan. Taklid yang kedua ini adalah taklid yang banyak menimpa kepada kaum muslimin yang berada pada kantong-kantong ilmu. Ketika mereka tidak sadar dengan itibak yang benar, tidak belajar dengan manhaj talaqi dan istidlal dengan benar, akhirnya apa? Jatuh kemudian kepada taklid yang kedua, membenarkan apapun yang dikatakan ustadznya, walaupun terkadang sang ustadz itu jatuh dalam kesalahan. Yang namanya salah itu wajar. Lah wong para sahabat aja salah kok dalam beberapa hal. Tapi kalau salahnya para sahabat adalah salah yang tetap mendapatkan pahala untuk mereka, karena mereka mustahid. Bukan saya membicarakan tentang salahnya para sahabat, saya ingin membicarakan kalaulah para sahabat aja salah, apalagi orang hari ini. Walaupun dia tamatan Yaman, Sudan, Madinah sekalipun, bukan berarti seluruh apa yang dia ucapkan itu menjadi maksum.
Karena apa? Belajar antara ittiba dengan taklid itu batasannya tipis betul. Kadang-kadang orang mengatakan kami ini ittiba, tapi dia nggak sadar dia itu taklid. Karena apa? Sama dengan yang pertama, racunnya ini dibumbui dengan apa? Rempah-rempah yang kuat sampai-sampai tidak tercium aroma racunnya karena rempah-rempahnya kuat betul. Rusak kehidupan itu. Padahal tidak ada yang maksum kan? Ambilkan contoh siapa yang kemudian maksum di atas muka bumi ini kecuali satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu tidak ada yang maksum. Mereka jatuh juga dalam 1-2 kesalahan yang tidak disengaja oleh mereka. Walaupun kesalahan para sahabat tetap bernilai pahala. Contoh kita ambilkan Ali bin Abi Thalib. Siapa yang meragukan beliau menjadi seorang yang paling utama setelah Utsman bin Affan? Walaupun ada yang mengatakan dalam beberapa ulama Ali itu orang yang utama setelah Umar. Karena para ulama berbeda pendapat. Setelah Umar itu siapa yang lebih utama? Apakah Ali ataukah Utsman? Nah, kita tidak ngikutin masalah itu. Ali kita sepakat bahwasanya beliau itu adalah orang yang belajar langsung dari Nabi. Orang yang menjadi menantunya Nabi. Tapi pernahkah Ali kemudian jatuh dalam satu kesalahan tanpa disengaja oleh beliau? Pernah. Contoh. Dalam permasalahan ketika beliau ditanya tentang iddah seorang wanita ketika telah meninggal dunia dan mengandung. Sekarang saya ini, iddahnya wanita kalau dia itu mengandung, masa iddahnya wanita kalau mengandung itu kapan? Masa iddahnya seorang wanita kalau mengandung sampai melahirkan. Kalau iddahnya wanita apabila suaminya meninggal dunia, kapan? 4 bulan 10 hari. Lah kalau kemudian bareng-bareng suaminya meninggal dan dia mengandung. Jadi misalkan istrinya ngomong sama suaminya, "Bang, saya mengandung lagi nih anak ke-13." Suaminya kaget, waduh, jantungnya kumat, meninggal dunia. Itu masa iddahnya yang mana yang didahulukan? Masa iddah mengandungnya atau masa iddah melahirkan? Ya. Maka kemudian kalau kita kembalikan kepada Ali bin Abi Thalib, masa iddahnya itu adalah yang paling panjang. Bi'at walil ajalaini minhuma, kata beliau. Bi'at walil ajalaini minhuma itu yang paling panjang yang mana? Jadi kalau misalkan sang suami itu meninggal ketika kandungan istri baru 1 bulan, berarti sisa kandungan itu masih berapa? 9 bulan. 9 bulan dibandingkan dengan iddah ketika meninggal 4 bulan 10 hari. Oh, berarti lebih panjang kandungan. Berarti yang dipakai masa iddahnya adalah masa iddah kelahiran. Ya. Tetapi beda lagi konteksnya kalau kemudian ada seorang suami meninggal. Dikasih tahu bahwasanya, "Bang, HPL-nya besok nih." Suaminya kemudian kaget meninggal dunia. Maka kemudian umur kandungannya tinggal 1 hari. Wong HPL-nya kata dokter besok 1 hari. Jadi kemudian masa iddah kelahiran itu cuma 1 hari, tinggal 1 hari sisanya. Adapun masa iddah ketika meninggal suaminya itu berapa? 4 bulan 10 hari. Berarti lebih panjang 4 bulan 10 hari, berarti yang dipakai iddah kematian. Itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nuhibbuhu, kita mencintai beliau sebagaimana Rasulullah mencintai beliau. Maka kemudian apakah ini benar atau salah? Benar atau salah? Kalau tidak menjawab berarti tawadhu. Antara nggak ngerti sama tawadhu itu batasannya tipis banget. Kalau kemudian ada seseorang yang apabila dia itu dalam kandungan, dia mengandung, suaminya meninggal, apakah benar apa yang ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib? Enggak. Salah. Karena dalam satu hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan dengan seorang wanita Ansar. Ketika wanita Ansar datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita Ansar itu baru saja suaminya itu meninggal beberapa hari sebelum dia melahirkan.
Setelah kemudian beliau melahirkan, maka kemudian dia melahirkan. Jadi sebelum beberapa hari melahirkan, suaminya meninggal, setelah itu melahirkan. Baru melahirkan pagi, sore harinya rumahnya itu sudah diketuk sama seorang sahabat, di mana sahabat itu ingin memperistri wanita itu. Masya Allah. Suaminya baru meninggal beberapa hari sebelum dia melahirkan, baru melahirkan pagi, sore harinya sudah dilamar seorang perempuan, seorang laki-laki. Para sahabat tidak kemudian mendahulukan apa yang dia inginkan. Dia kemudian berkata kepada laki-laki itu, aku tidak akan memutuskan apa yang kamu inginkan dari diriku sampai aku tanya kepada Nabi. Lalu kemudian dia datang kepada Nabi, ngirim utusan kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah mengatakan, terima, karena sesungguhnya kamu telah selesai haidmu, telah selesai iddahmu. Masya Allah. Lalu kemudian akhirnya wanita itu menerima pinangan laki-laki tersebut. Masya Allah. Padahal baru saja beberapa hari sebelumnya suaminya baru meninggal, tapi dia sudah melahirkan. Karena apa? Masa iddahnya seorang perempuan ketika dia mengandung dan suaminya meninggal dunia itu iddahnya satu, yaitu melahirkan. Ali bin Abi Thalib ketika memutuskan dan menetapkan perkara yang tadi, kok berbeda dengan Nabi? Ingat, para sahabat tidak mungkin sengaja menyelisih Rasul. Itu kemudian ditetapkan Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib itu saat itu tidak bersama dengan Rasulullah yang mengetahui ilmu itu. Karena tidak semua para sahabat itu menemani Rasulullah setiap hari. Tidak sebagaimana Abu Hurairah. Umar bin Khattab saja 2 hari sekali menemani Rasulullah kan. Beliau berjanji dengan seorang laki-laki Ansor, yuk kita gantian yuk menemani Rasulullah. Hari ini kamu menemani Nabi, besok saya. Besok saya, lusanya baru kamu. Itulah jawaban kenapa sih Abu Bakar kok meriwayatkan hadisnya kok cuma 1-2. Umar bin Khattab juga gitu. Kok yang paling banyak malah Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Lah terus Abu Bakar dan Umar itu apa nggak pernah menghafalkan hadis? Jangan buru-buru mengatakan itu. Para ulama-ulama hadis mengatakan karena banyaknya amanah pekerjaan yang diberikan kepada sahabat-sahabat besar yang menjadikan mereka itu tidak setiap waktu menemani Nabi. Tapi di sini kita mengambil kesimpulan, kalaulah Ali bin Abi Thalib itu dari kecilnya sudah paham bahasa Arab itu kemudian aja salah di dalam satu perkara, apalagi Ustadz hari ini, apalagi Fulan hari ini, apalagi kemudian siapapun hari ini. Karena hari ini Masya Allah kita betul-betul prihatin ketika orang itu sering mengatakan saya itibak kok. Kita memperhatikan, kamu tidak itibak, kamu itu taklid. Kamu jatuh cinta sama ustadznya, bukan jatuh cinta kepada sunnahnya. Makanya ketika ada sesuatu yang salah, kamu bela habis-habisan ustadznya. Kamu kemudian tidak perhatikan bagaimana dalilnya. Dan kamu kemudian lebih rela untuk mengikuti itu walaupun kemudian apa yang dia lakukan saat itu salah. Ini kan musibah. Ali bin Abi Thalib aja salah, apalagi setingkat lulusan Al-Azhar, lulusan Libya, lulusan Madinah. Lawang Ali bin Abi Thalib penduduk surga aja kemudian salah, walaupun salahnya itu tidak disengaja oleh beliau. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabu wa Mauqifuna minhu sampai beliau mengatakan, kalaulah Ali aja bisa salah, apalagi seorang ustadz, apalagi seorang ulama hari ini. Wajar. Ada ulama yang pintar masalah fikih sholat, tapi belum tentu dia pintar dalam masalah fikih jihad. Ada ulama yang pintar fikih jihad, belum tentu dia mengetahui masalah fikih muamalah. Ada yang pintar fikih muamalah, belum tentu dia menguasai masalah jenazah. Itu wajar. Ada ustadz yang kenceng kalau menerangkan muamalah yang syar'i, tapi belum tentu dia bisa meruqyah yang syar'i. Itu wajar. Kenapa? Hari ini memang terbatas. Kemampuan kita terbatas. Makanya kemudian cara penyembuhannya bagaimana? Menyembuhkan orang yang terkena racun yang kedua itu satu, yaitu bagaimana kemudian kita menanamkan diri kita untuk cinta sama ilmu. Ta'arufnya itu kepada ilmu, bukan ta'aruf kepada personal yang menyampaikan. Kalau personal yang menyampaikan itu wajar kok kalau salah. Bukan berarti kalau kita salah menghujatnya, kemudian menyalah-nyalakan, memfitnahnya di belakang punggung dia. Loh, apa susahnya sih kita megang tangannya kemudian kita ngomong? Kadang-kadang Masya Allah hari ini orang ngakunya sudah sering ngaji, tapi paling fasih kalau sudah membicarakan keburukan orang lain dan kesalahan seseorang tanpa pernah ngajak bicara dengan orang yang dia bicarakan itu. Ini buah pahit dari yang namanya taklid yang kedua, taklid kepada
orang. Makanya betul apa yang tadi dikatakan oleh Umar bin Khattab, merusak Islam ini, karena kemudian akan rusak, pecah itu kemudian semuanya. Ya. Jadi betul-betul saya yakinkan, saya ngomong sama diri ana sendiri, wallahi, dan saya ngomong kepada semua jamaah, cintalah kepada ilmu yang disampaikan. Dan kalaupun salah itu wajar. Umar bin Khattab pernah salah? Pernah. Umar bin Khattab pernah lupa satu hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi ketika kemudian Nabi mengatakan saat itu, kalau kamu itu junub, tidak mendapatkan air, maka cukup bagimu untuk tayamum. Innama yakfika bisoid fa innalaka tahurun. Ya Ammar, wahai Ammar, kalau kamu itu junub, tidak mendapatkan air, jangan bergulung-gulung kayak binatang melata. Karena Ammar bin Yasir itu sebelumnya berjalan bersama Umar bin Khattab dalam safar. Dua-duanya junub ketika bangun subuh. Bareng-bareng. Umar kemudian junub, Ammar bin Yasir junub. Dua-duanya tidak mendapatkan air. Lalu dua-duanya beristihad berbeda. Ammar bin Yasir bergulung-gulung kayak binatang melata, kayak kucing yang mandi. Adapun kemudian Umar bin Khattab tidak mau. Dia lebih memilih mendapatkan air. Umar bin Khattab mendapatkan air kapan? Menjelang duhur. Baru sholat subuh itu menjelang duhur. Ammar bin Yasir sholat subuhnya tepat waktu, tapi bergulung-gulung kayak binatang melata. Ketika Rasulullah SAW kemudian dihampiri oleh Ammar bin Yasir, Rasulullah itu mengatakan, tidak usah kamu bergulung-gulung gitu wahai Ammar. Innama yakfika bisoid, kalau kamu junub ya cukup kamu dengan tayamum. Tayamum itu menggantikan dan mensucikan hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau kemudian bapak-bapak junub tapi tidak karena sakit, tapi sakit kok junub ya? Ya mungkin aja. Misalkan kemudian junub tapi kemudian sakit, tidak bisa megang air, ya tayamum. Tayamum itu menggantikan, mensucikan hadas kecil dan hadas besar. Umar bin Khattab ada nggak di situ? Ada yang di situ. Ketika setelah lama kejadian ini berlalu, kemudian Rasulullah meninggal, Abu Bakar menjadi khalifah, Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Khalifah pada zaman dahulu menjadi marja, menjadi tempat untuk kemudian menjadi tempat rujukan ilmu. Umar bin Khattab ditanya oleh salah seorang rakyatnya, sesungguhnya kami pernah junub dalam perjalanan, tetapi ketika kami junub tidak mendapatkan air. Apa yang harus kami lakukan wahai Umar? Umar bin Khattab itu diem aja, lupa beliau. Ammar bin Yasir yang saat itu ada di tempat tersebut, di majelis itu, sampai beliau itu berpikir, Masya Allah, apa Umar itu lupa memori kita ketika kita junub? Ammar bin Yasir tetap diam karena di hadapannya itu Khalifah Amirul Mukminin, tidak bisa dia ngobrol dengan sesuka hatinya kan. Tapi Umar bin Khattab tidak jawab, diam aja. Mengulang kembali itu rakyatnya itu, seorang tabi'in itu. Gimana Umar? Kami junub, tidak dapat air. Yang kami lakukan apa? Umar bin Khattab diam. Karena lama-lama tidak tahan, Ammar bin Yasir maju ke depan, berbisik kepada Umar bin Khattab. Berbisik-bisik itu boleh enggak Ustaz? Boleh kalau di depan kita lebih dari satu. Yang enggak boleh itu cuma bertiga berbisik dua, yang satu sendirian. Nah itu enggak boleh. Kalau banyak orang kita berbisik-bisik boleh. Kemudian Ammar bin Yasir berkata, hei Umar, apa kamu enggak ingat ketika saya bergulung-gulung kayak binatang melata? Kamu kemudian nunggu air, kemudian ketika kita pulang ke Madinah, Nabi memberitahukan bahwasanya kita cukup dengan tayamum saja. Umar bin Khattab itu diem aja, masih lupa. Masya Allah ya, lupanya Umar jadi ilmu. Kalau lupanya kita, musibah. Umar bin Khattab itu betul-betul lupa. Ketika betul-betul akhirnya beliau lupa, Ammar bin Yasir kemudian berkata, kalau kamu berkehendak, aku tidak akan nyampaikan ini. Tapi kalau kamu memandang ada kebenaran dan kebaikan ini, aku akan sampaikan. Kemudian Umar bin Khattab lalu mengatakan, aku putuskan sebagaimana kamu menyampaikan kepada saya. Akhirnya Umar bin Khattab kepada rakyat yang bertanya tadi, kalau kamu junub tidak dapat air maka kamu tayamum. Apa yang kita ambil di situ? Syekh Utsaimin menjelaskan, seorang sahabat aja lupa. Padahal Umar bin Khattab ditakutin setan. Biasanya yang menjadikan kita lupa itu siapa? Setan. Lupa itu kan ada dua, lupa dari Allah dan lupa dari setan.
Kalau kemudian lupa dari Allah itu sifatnya kayak gimana Ustaz? Misalkan ibu dan bapak mendapatkan tragedi yang besar, melihat meninggalnya ibunya. Dengan berlalunya waktu akhirnya kita lupa. Masya Allah, lupa itu hikmah loh, jangan dicela lupa. Ada lupa yang datang dari Allah. Coba kalau tiap waktu kita masih teringat ketika kejadian ibu kita meninggal, mungkin tiap hari kita itu berlinang air mata. Itu lupa dari Allah, lupa kejadian-kejadian besar. Tapi ada yang kedua, lupa datang dari setan yang kemudian menjadikan kita lupa mengamalkan ilmu. Maka sesungguhnya Umar bin Khattab adalah orang yang ditakuti setan, tapi Allah memberikan fitrahnya lupa itu dan menjadi ilmu untuk kita. Nah kalau Umar bin Khattab itu lupa, apalagi orang hari ini. Ustadz itu salah itu wajar kok. Mungkin dia belum punya kitab, karena kitabnya mesen dari Madinah belum datang-datang, belum dibaca hadisnya. Wajar. Hal yang kemudian itu sangat wajar terjadi. Ya. Jadi tidak perlu bagi kita akhirnya kemudian taklid buta. Kenapa? Taklid yang kedua itu taklid yang mengenai kepada kantong-kantong ilmu. Jadi orangnya kemudian mungkin sering ngaji tapi tanpa terasa dia kemudian berpijak kepada taklid buta. Makanya para ulama 4, Imam Hanafi, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, mereka sepakat mereka itu memerangi taklid. Makanya mereka selalu sampaikan wala tuqallidu syafi'ian. Jangan taklid kepada Syafi'i, jangan taklid kepada Ahmad bin Hambal, jangan taklid kepada Imam Malik, tapi taklidlah kalian kepada yang kita taklidkan, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau tiba-tiba muncul perbedaan Ustaz, wajar. Ustaz ini mengatakan ini kok berbeda dengan Ustaz sana. Padahal sama-sama punya dalil, wajar. Saya katakan. Karena apa? Terkadang satu ilmu itu memang difahami dengan makna yang berbeda. Yang penting, fahami dulu perbedaannya. Jangan buru-buru menyalahkan kalau ada yang berbeda dengan kita. Ya? Jadi setelah kita kemudian memaklumi kalau ada seorang ustadz yang jatuh dalam kesalahan supaya kita tidak taklid buta, maka bagaimana kita menyikapi kalau ada seorang ustadz, seorang ahlul ilmi yang kemudian ternyata itu berbeda pendapat dengan ahlul ilmi yang lainnya? Itu wajar umum. Dalam ranah ilmu itu tidak bisa disatukan dengan satu pendapat. Makanya Imam Malik itu pernah kitabnya, kitab Muwatta, mau dijadikan menjadi kitab standar, ditolak sama Imam Malik. Tidak mungkin kamu akan menjadikan kitab saya itu menjadi kitab standar, karena setiap para sahabat telah tersebar dan mereka itu telah mendapatkan pemahaman yang berbeda-beda. Contohnya, mari kita menyikapi kenapa sih perbedaan itu kok bisa muncul. Contoh satu aja jelas. Ketika Nabi berkata kepada para sahabat yang akan pergi ke Bani Quraidah, saat itu perintahnya Nabi untuk ngepung Bani Quraidah, karena Bani Quraidah itu Bani Yahudi yang telah berkhianat kepada Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah beberapa kali. Maka Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabat yang saat itu akan berangkat ke Bani Quraidah, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalian pergi ke Bani Quraidah, jangan sekali-kali kalian sholat asar. Nabi dengan nunut taukid loh itu. Jangan sekali-kali kalian sholat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali ketika sampai di Bani Quraidah. Itu kan perintahnya jelas. Ketika para sahabat sudah berangkat menuju ke Bani Quraidah, apa yang terjadi? Perjalanan mereka, Bani Quraidah masih jauh, waktu asar mau habis. Para sahabat bingung. Sebagian mengatakan, kita sholat asarnya gimana nih? Asarnya mau habis. Akhirnya para sahabat beristihad terbagi menjadi dua. Sebagian mengatakan, "Dak, wallahi kami tidak mau sholat asar kecuali di Bani Quraidah." Padahal asar mau habis. Sebagian para sahabat, "Enggak, kita tetap sholat asar di waktunya." Akhirnya apa? Sebagian para sahabat sholat asar di waktunya. Sebagian para sahabat kemudian sholat asar di Bani Quraidah ketika mereka sampai di Bani Quraidah malam, yang tentunya waktu asar sudah habis. Insya Allah. Hadisnya berapa? 1. Tapi pemahamannya 2. Ketika mereka pulang sama-sama ke Madinah, mereka melaporkan kejadian yang menimpa kepada mereka. Nabi tidak menyalahkan salah satu di antara mereka. Walaupun setelah itu para muhakkikin, para ulama peneliti menyampaikan yang benar itu yang mana sih sebenarnya?
Yang benar adalah mereka yang sholat asar walaupun belum sampai di Bani Quraidah. Kenapa itu menjadi lebih benar? Karena sesungguhnya maksud perkataan Nabi ketika menyampaikan jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah, perkataan Nabi saat itu hanya pingin supaya para sahabat itu cepat menuju ke Bani Quraidah supaya asar itu sudah sampai di Bani Quraidah. Tapi ternyata banyak masalah yang mereka temui para sahabat ketika di perjalanan. Jadi di sini kita harus paham dulu. Oh, masya Allah, ternyata perbedaan itu tidak selamanya muncul karena nafsu. Kadang-kadang sudah mendengar satu orang yang berbeda langsung kita menyikapi itu pendapat nafsu, itu hawa nafsu itu syahwat, itu syubhat. Padahal belum ngerti dalilnya. Jadi kalau kita kemudian mendapati ada satu perbedaan, maka kita harus pahami perbedaan ini merujuk enggak kepada salafus salih. Oh, ini merujuk kepada salafus salih. Kalau merujuk, sikapi dengan sikap yang ma'ruf. Kita sebagai orang yang menuntut ilmu, apa yang kita lakukan? Kita kaji satu persatu dalilnya, baru kemudian kita minta bantuan kepada Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita. Kita ambilkan contoh lagi, para ulama beda pendapat itu kenapa bisa terjadi, supaya kita tuh menjadi orang yang jangan gampang memusuhi orang ketika berbeda satu perkara. Masya Allah, saya sedih hari ini ada banyak kajian, tapi menjadikan setiap kajian itu setiap ada perbedaan, menyikapi orang yang berbeda itu kayak menyikapi orang kafir. Ketemu di jalan tidak mau salam, kontaknya di Delcon, grupnya keluar. Apa ini, fenomena apa ini? Pahami dulu yang kedua sekarang, supaya kita paham bagaimana perbedaan para ulama itu kadang bisa terjadi, dan itu wajar untuk mereka, yaitu memahami tentang masalah memegang kemaluan. Memegang kemaluan itu membatalkan sholat, membatalkan wudhu atau tidak? Tawaduk lagi. Saya tanya kepada kameramen aja, akhi, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak? Kalau secara langsung membatalkan. Jadi kalau antum pegang langsung batal. Ya, megang langsung batal. Enggak, kalau megang langsung berarti batal. Ya. Tolong dengarkan hadis Rasulullah. Karena beliau mengatakan kalau memegang langsung batal. Sekarang dengarkan hadis Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kaifa rajulun masadakarahu?" Hal yatawadda, ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang laki-laki yang memegang kemaluannya? Apakah dia wajib berwudu? Rasulullah mengatakan, "La. Innama huwa bid'atun minka." Sesungguhnya itu adalah bagian dari tubuhmu. Jadi tidak perlu kamu wudu lagi. Jadi memegang kemaluan itu sama kayak memegang pipi, memegang leher, memegang tangan. Dari hadis itu bahwasanya Rasulullah mengatakan memegang kemaluan itu tidak batal. Sekarang saya tanya lagi, batal atau tidak, akhi? Enggak. Sekarang beliau mengatakan berubah, enggak batal. Karena antum mengatakan enggak batal, saya tanya lagi. Rasulullah pernah bersabda, ketika beliau bersabda dalam satu hadis yang sahih, "Man masadaqarahu falyatawadda." Siapapun yang memegang kemaluannya maka wajib berwudu. Batal atau enggak? Atau mau istikharah dulu, saya tunggu. Coba. Hadisnya dua. Seakan-akan kontradiktif, mutanakid. Wallahi. Tidak mungkin Nabi itu kontradiktif di dalam sunnah. Bagaimana kita memahami ini, Ustaz? Nah, ini para ulama lalu berbeda-beda pendapatnya. Ketika kemudian ada yang menggunakan madhabul jamu', ada yang menggunakan madhabul tarjih, ada yang mengatakan madhabul nasakh. Kita ambil dulu yang madhabul nasakh. Madhabul nasakh itu kemudian mengatakan, ini hadis yang duluan yang mana, yang terakhir yang mana. Maka yang terakhir menghapuskan hadis yang pertama. Itu madhabul nasakh. Para ulama berbeda pendapat kan, itu madhabun nasakh. Ya. Ada kemudian yang kedua madhabut tarjih. Madhabut tarjih itu bagaimana? Di antara dua riwayat ini mana yang lebih kuat? Ada yang mengatakan riwayat yang pertama lebih kuat, ada yang mengatakan riwayat kedua lebih kuat. Itu namanya madhabul jamu', madhabut tarjih.
Dicari yang paling rojih. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Madhabul jama', digabung, dikompar. Oh, hadis ini begini, hadis ini begini. Saya salah satu yang kemudian ngambil pendapat yang ketiga, madhabul jama'. Madhabul jama' itu salah satunya kayak perkataan Imam Malik ketika beliau ditanya tentang dua hadis ini, beliau mengatakan, dua hadis ini maksudnya adalah kalau kamu memegang kemaluan dengan syahwat, maka kemudian berlaku hukum hadis man masad dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang kemaluannya dia wajib berwudu. Kapan? Kalau memegangnya dengan syahwat. Kalau ada orang yang memegang kemaluan tidak dengan syahwat, ya mungkin gatal dan lain sebagainya, kemudian maka yang dipakai itu adalah hadis yang kedua tadi, bahwasanya memegang kemaluan sebagaimana memegang anggota badan kita yang lainnya. Masya Allah. Jadi ternyata dua hadisnya sama, tapi menimbulkan tiga pendapat yang beda-beda. Ada madhabun nasah, ada madhabul jama', ada madhabun nasah, madhabul jama', dan ada madhabul tarjih. Itu kemudian dalilnya sama. Saya sampaikan kayak gini umahat, karena saya sering melihat banyak orang ketika menyampaikan satu permasalahan, mereka lupa menyampaikan pendapat-pendapat yang lain. Akhirnya apa? Umat terbiasa mengambil satu pendapat dan menyalahkan pendapat yang lain ketika dari ustadznya sudah tidak menyampaikan pendapat yang lain. Ini yang saya khawatirkan tidak timbul kemakrufan ketika menyikapi perbedaan. Kalau memang ada perbedaan, kembalikan itu kepada perbedaan yang ada, kecuali tidak ada perbedaan. Memperingati tahun baru, jangan ngomong, oh ini ada perbedaan para ulama. Tidak ada. Menyikapi kemudian tanggal 7 setelah kematian, tanggal 40 itu perbedaan para ulama. Kata siapa? Di kitab para ulama itu yang fotokopi ataupun asli, tidak ada perbedaan itu. Jelas, habis kemudian kematian itu tidak ada perayaan apapun. Tapi kalau kemudian ada perbedaan, katakan ada perbedaan. Kunut subuh, jangan buru-buru mengatakan bid'ah. Ada yang berbeda tentang masalah tentang status satu, kemudian kita katakan itu sesat. Loh, Masya Allah. Kadang-kadang lisan kita itu lebih berani daripada riwayat yang kita ketahui dan kita pahami. Jangan membiasakan lisan kita itu pemberani daripada hati kita. Karena banyak orang hari ini tuh lisannya itu kayak jagoan, tetapi ilmunya kayak semut. Kalau ditanya tentang dalil dan perbedaannya, tidak ngerti, tapi lisannya itu kayak lisan jagoan. Jangan gitu. Orang yang kemudian mengetahui sunnah itu nampak, tercermin dari lisannya. Dan di antara lisan itu apa? Menjaga kehormatan orang. Kalau memang kita mengetahui ada perbedaan. Saya aja pernah bingung kok ada satu perbedaan antara dua ulama besar. Antara kemudian setelah rukuk, apakah qobet ataukah irsal? Apakah kita sedekap, apakah kita lurus? Sampai saya istikharah, bapak-bapak dan ibu, sampai saya istikharah. Padahal itu hadisnya satu, yaitu adalah Rasulullah kalau habis rukuk beliau kembali kepada posisi awal. Nah, posisi awal ini para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan posisi awal itu posisi awal sebelum sholat. Sebagian ulama mengatakan posisi awal ya posisi awal sebelum rukuk, sedekap. Saking bingungnya saya istikharah. Sampai kemudian hari ini saya memilih pendapat bahwasanya habis rukuk sedekap. Sama-sama riwayatnya dari Wa'il bin Hujr. Tapi ternyata Masya Allah pendapatnya itu berbeda. Jadi disinilah kita paham yang kedua, taklid buta. Yang kedua itu taklid kepada orang alim, salah ataupun benar diikuti habis-habisan dan mati-matian. Dan itu menjadi sebuah musibah. Yang ketiga yaitu adalah taklid kepada para penguasa. Salah ataupun benar dibela. Kalau yang benar tidak bertentangan kitabullah dan sunnah, nah jelas kita ikuti selama tidak bertentangan kitabullah dan sunnah. Kalau macam yang ketiga enggak, mau penguasanya salah ataupun benar dibela mati-matian. Allah terangkan ini di dalam surat Al-Ahzab, ya. Di dalam surat Al-Ahzab Allah kemudian berfirman di dalam surat Al-Ahzab 66, 65, 67. Wa qalu rabbuna inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Di dalam surat Al-Ahzab 67 Allah berfirman wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Maka Rasulullah SAW, Allah kemudian berfirman, ada penyesalan orang ketika mereka itu sudah berada di neraka.
Ketika orang-orang yang berada di dalam neraka, mereka itu berkata, "Ya Rabb kami." Ini penyesalan. Kenapa sih Allah itu selalu menyampaikan setiap penyesalan orang di dalam neraka? Imam Qurtubi menjawab, tidaklah Allah menceritakan penyesalan orang di dalam neraka supaya orang yang beriman tidak menyesal sebagaimana mereka menyesal. Maka kemudian salah satu penyesalan orang di dalam neraka itu karena meninggalkan sholat, tidak beramal soleh, tidak bersedekah, dan salah satunya apa? Ketika mereka mentaati para pemimpin mereka, pembesar mereka, atasan mereka, umum ini, bos kita, atasan kita, apapun itu, dengan mati-matian mengikutinya. Fa'adalluna sabila, maka kemudian ternyata mereka setelah kami ikuti, mereka menyesatkan kami. Rabbana atihim di'faini minal adab. Lalu Allah mengatakan di dalam ayat ke-68, ya Allah, timpakanlah kepada para pemimpin kami, penguasa kami, atasan kami yang telah menyesatkan kami dari jalan Engkau yang lurus, berbagai macam adab untuk mereka, 2 kali adab kepada mereka dan 2 kali laknat, dan laknati mereka dengan laknat yang besar. Jadi disinilah kemudian di dalam kitab Manhaj Talaqi wal Isdal kemudian dibahas salah satu di antara taklid yang membinasakan akhirnya orang menolak kebenaran ketika mereka akhirnya taklid kepada para pemimpin dan para penguasa ketika menyesatkan dari jalan Allah yang lurus. Kapan kita mentaati? Ketika tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Tapi ketika sudah melenceng dari kitabullah dan sunnah, ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, disampaikan. Makanya orang yang paling afdal di dalam jihad itu apa? Orang yang menyampaikan kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim. Jadi kalau umum-umum kemudian ingin ngerti siapa ustadz yang paling afdal ustadz, yaitu seseorang ahlul ilmi yang berani berkata yang benar di depan penguasa yang berkata ataupun berbuat yang salah. Makanya sampai Nabi pun berkata, isma'u wa aiti'u wa in tammara alaikum abdun habasyun majdu'un ma'aqama fikum kitabullah, rawahu Muslim. Sampai Nabi pun berkata, dengarkan dan taatlah kepada pemimpin kalian, walaupun pemimpin kalian itu buntung, keriting dan hitam dari Habasyah, selama dia menjalankan kitabullah dan sunnah. Jadi yang ketiga pun termasuk taklid buta mati-matian. Sampai yang salah pun diambil. Padahal acuannya apa? Acuannya itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Jadi kalau sesuai dengan kitabullah dan sunnah, ikuti, ambil. Kalau tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah, tinggalkan. Kalau mereka sudah menyimpang dari jalan kitabullah dan sunnah. Ini yang harus kemudian kita perhatikan. Karena banyak orang yang terjebak kepada pemahaman yang sangat salah dalam menyikapi ini. Ada yang terjebak kepada pemahaman khawarij, ketika mengkafirkan setiap personal dengan begitu mudah. Ada pemahaman murji'ah yang mereka menafikan apapun dan kemudian selalu mengatakan dan menetapkan standar iman kepada setiap orang walaupun berbuat yang besar. Iya. Jadi inilah taklid yang ketiga. Kita baru bahas satu ini. Iya, wallah alam bisawab. Padahal kajian kita harusnya 6 poin. Kita baru bahas satu, sudah ditulisi Ustadz kajian sampai 11.30. Berarti yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, kapan-kapan kita bahas part 2. Edisi yang kedua, apa itu pemadam kebenaran, supaya kita betul-betul tidak memadamkan kebenaran tanpa kita sadari. Tidaklah saya menyampaikan ini supaya bermanfaat bagi diri anak secara khusus dan bermanfaat bagi semuanya. Semoga kita betul-betul orang yang mampu menjaga ilmu, beritibak dengan itibak yang benar dan tidak ta'assub buta kepada siapapun. Karena sesungguhnya di antara penyebab orang itu gagal memahami kebenaran, satu, taklid. Taklid itu ada 3, taklid kepada adat, taklid kepada orang yang dianggap berilmu, dan yang ketiga taklid kepada para atasan, pemimpin, penguasa yang menyesatkan dari jalan Allah yang lurus. Jadi taklid kepada orang itu harus dengan syarat. Ibu taklid kepada suami, ngikutin suami itu kapan? Ngikutin suami itu kalau tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Ya. Padahal mengikuti suami itu, masya Allah, luar biasa kedudukannya yang besar. Laukana bihi qarhatun fala hasadha ma'adat haqqahu syai'an. Sampai Nabi saja berkata, kalaupun suamimu itu bernanah-nanah, kamu jilat-jilat nanahnya itu semuanya, itu pun belum mampu membayar kebaikan suami kepada istri.
itu pun sebesar itu. Tidak boleh kalau perintahnya suami bertentangan dengan kitabullah dan sunnah untuk diikuti. Dah mah pergi aja sama adikku sana berdua, tidak apa-apa, aku ikhlas. Walaupun ikhlas bang, itu tidak boleh. Kalau sama suami aja tetap ada batasan, apalagi kepada atasan, apalagi kepada bos, apalagi kepada pemimpin. Lalu sama suami yang paling besar aja ada batasannya, karena batasan taat kepada makhluk itu ada batasannya. Yang kedua, yang ketiga, 4 dan 5 dan 6 mari kita bahas dalam kesempatan kita berikutnya kalau Allah masih memberikan umur yang panjang dan memberikan hati yang bersih. Moga-moga hati kita layaknya cermin yang bersih sehingga mudah merespon mentari kebenaran yang menyapa jendela hati kita, insya Allah. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ustadz, bagaimana menurut Ustadz? Nah, kalau menurut saya tidak berani. Menurut ilmu, nanti kita jawab. Jika ada seorang Ustadz A yang salah memberikan fatwa, waduh, Ustadz itu tidak bisa memberikan fatwa. Ini yang harus kita perhatikan. Ustadz itu hanya memberikan jawaban. Tidak boleh seorang Ustadz berfatwa. Karena apa? Yang boleh berfatwa itu mustahid. Mustahid itu tingkatannya apa? Oh, mustahid itu tingkatannya dengan berbagai macam spesifikasi ilmu yang harus dia kuasai. Hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ada minimal hadis yang harus dia hafal. Dia ngerti tentang usul fikih dengan baik. Saya secara jujur kalau ditanya ada mustahid nggak di Indonesia? Tidak ada mustahid. Semua yang di Indonesia itu thalib, murid, mengkaji kitab, menyampaikan apa yang kita. Jadi kalau menurut anak, tidak ada itu mustahid di Indonesia. Semuanya kadarnya adalah thalib, murid. Tidak ada yang menjadi mustahid. Kalau ada yang menempatkan dirinya menjadi mustahid, saya berlepas diri. Karena sesungguhnya mustahid itu bukan gelar yang gampang,